Sekali lagi kami bersyukur untuk pagi hari ini, dan kami akan melanjutkan Tuhan sharing dan juga saling berbagi dari pengalaman, dari firman Tuhan, dan hal luar biasa yang telah lakukan bagi masing-masing kami. Besertalah dengan kami ya Tuhan, juga connection kiranya boleh berjalan lancar, dan Engkau sendiri yang boleh berkata-kata kepada masing-masing kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sekali lagi, selamat pagi semuanya. Tidak terasa sudah hari ke-6, ya, kita bersama-sama. Dan di akhir, di sesi yang terakhir ini, saya akan membagikan satu hal yang, bagi saya pribadi cukup memiliki dampak yang luar biasa, ya, juga di dalam keluarga kami. Jadi, kalau kita berbicara membahas tentang doa, sebenarnya banyak sekali yang bisa dibahas, ya. Mulai dari misalnya tadi kita berdoa itu kan 4P gitu ya, pujian, pengakuan, itu sebenarnya bisa dibahas satu persatu. Banyak sekali yang bisa dibahas. Tetapi pada pagi hari ini saya akan fokus kepada satu topik, yaitu doa dan pertobatan. Ya, karena saya rasa ini sangat penting bagi kita semua, karena ya selama perjalanan kita di dunia menuju ke kerajaan surga, satu hal yang akan kita bawa itu adalah karakter kita. Karena fisik Tuhan akan ubahkan, ya, tetapi karakter dari hidup penuh dengan dosa dan hidup penuh dengan penurutan akan hukum Tuhan itu adalah bagian kita, ya, bersama-sama dengan Tuhan tentunya, tapi kita punya andil yang cukup besar untuk bisa memilih dan memaintain, mempertahankan akan kehidupan yang benar itu. Jadi saya akan bagikan dari 2 Tawarik 7 ayat 14. Mungkin ada salah satu teman yang boleh unmute dan membacakan. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Iya, terima kasih. Kita kan fokus kepada yang saya beri warna kuning, ya. Ketika kita menyebut nama Tuhan, merendahkan diri kita, berdoa dan mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan yang jahat. Nah, jadi rupanya saat kita berdoa merendahkan diri, saat kita berdoa menyebut nama Tuhan, Tuhan itu ingin ada satu paket, ya. Termasuk juga setelah kita berdoa, kita itu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ya, seperti doa-doa yang telah kita layangkan selama United Prayer dan juga doa-doa pribadi kita. Ya, pasti kan ada sesuatu hal yang kita minta dari Tuhan untuk kita boleh meninggalkan dosa-dosa kesayangan kita. Jadi saat kita berdoa, saat kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, jangan hanya di mulut saja, ya, karena jadi sia-sia. Tapi dengan kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus, kita memohon kepada Tuhan dengan pertolongan Tuhan, apa yang kita doakan, ya, pertobatan-pertobatan yang ingin kita capai itu menjadi sebuah realita. Saat kita berdoa, Tuhan, aku ingin rajin, lebih rajin untuk berdoa, ya, lakukanlah itu. Saat kita berdoa, Tuhan, aku ingin lebih rajin membaca firman-Mu. Lakukanlah itu. Ya, saat kita berdoa, Tuhan, ajarku untuk lebih sabar. Ya, minta pertolongan Tuhan, lakukanlah itu. Jadi Tuhan ingin apa yang kita doakan, apa yang kita mohonkan, apa yang kita ucapkan, itu menjadi sebuah realita, ya, secara khusus bagi kita masing-masing. Kita bisa berdoa untuk orang lain, ya, tetapi yang terpenting kita punya tanggung jawab untuk diri kita sendiri, untuk perubahan karakter kita sendiri. Nah, kita juga telah belajar bagaimana doa dan nyanyian adalah juga sama, ya kan? Di 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi, dengan ayat itu, dengan dasar itu, kita juga bisa mengaplikasikan
saat kita menyanyi memuji Tuhan, apa yang kita nyanyikan, apa yang kita ucapkan di dalam nyanyian kita, itu hendaklah kita menyanyi, mari kita kerja bagi Tuhan, ya. Jadikanlah itu sebuah realita. Jangan hanya di dalam nyanyian saja, ya. Saat ada pelayanan yang Tuhan tentukan bagi kita, ayo kita kerja bersama-sama. Saat kita menyanyikan lagu, Aku mau hidup bagi Yesusku, jadikanlah itu sebuah realita, ya. Jadikanlah itu menjadi apa ya? Kebiasaan dalam kehidupan kita untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saya ingin sharing pengalaman dari keluarga kami ya secara khusus almarhum ayah saya, bagaimana beliau bisa apa ya bertahun-tahun melayani secara khusus dalam bidang musik gereja. Nah, dari muda ayah saya tuh memang hobi musik ya, suka dengan musik gitu. Sebenarnya mulai dari opanya. Dan kemudian dari ayahnya dan menurun sampai kepada ayah saya. Dan dari muda, dari SMA, papa saya sudah memimpin paduan suara di sekolah waktu itu, puluhan orang, ya, dan itu diteruskan sampai berpuluh-puluh tahun, sebenarnya sampai akhir hidupnya. Tetapi pada waktu memulai apa ya passionnya dia sebagai pemimpin paduan suara, itu beliau cerita bahwa itu menjadi sebuah kebanggaan. Ya, tentu saja di usia yang muda bisa memimpin paduan suara yang besar, dan kemudian dilanjutkan paduan suara juga di gereja, gabungan dari jemaat-jemaat yang ada di Surabaya, punya satu choir juga yang besar, dan choir itu, paduan suara itu nggak hanya di Surabaya, mereka sampai pelayanan di Bandung, di Jakarta, di Bali, ya, padahal waktu itu masih sekitar bisa dibilang 40 tahunan yang lalu, ya, tapi sudah segitu besarnya yang dilakukan ayah saya. Dan dia katakan bahwa, wah, setiap kali setelah menyanyi, ya, dipuji orang, wah, bagus sekali paduan suaranya, bagus sekali memimpinnya, wah, besar sekali kepalanya beliau, ya, yang beliau katakan. Bangga sekali, ya, dan setiap kali mau memimpin, wah, apa namanya, pemanasan dulu gitu supaya semuanya itu tampil maksimal. Itu sebenarnya tidak salah, ya, karena pada saat menyanyi khususnya di paduan suara ini lebih banyak ke melayani ke gereja-gereja, menyiapkan yang terbaik, persiapan, ya, seperti yang kita bahas kemarin, persiapan itu hal yang baik. Tetapi sayangnya selama bertahun-tahun ayah saya itu menggunakan talenta yang Tuhan percayakan itu untuk dirinya sendiri. Singkat cerita, ayah saya menikah dengan mama saya, almarhum ibu saya, dan melalui ibu saya ini dulu belum Advent, tapi kemudian belajar dan akhirnya menerima kebenaran, dan dari ibu saya ini Tuhan gunakan untuk ayah saya boleh membaca roh nubuat. Ayah saya tuh katakan dia nggak suka sekali baca roh nubuat, karena dia merasa kalau baca roh nubuat, ini dosanya ditelanjangi, ya. Walaupun dalam hal musik, walaupun dalam pelayanan musik. Bayangkan teman-teman, karena banyak sekali yang dilakukan paduan suara itu untuk gereja, gitu. Tetapi beliau masih merasa saat membaca roh nubuat, ya, wah itu seperti ditelanjangi dosa-dosanya. Salah satu hal yaitu tentang kesombongan pribadi gitu. Tapi Tuhan, saya bersyukur Tuhan terus bekerja dalam hatinya, Roh Kudus terus bekerja dalam hatinya. Itu perlu puluhan tahun ya untuk sampai akhirnya ayah saya tuh menyadari bahwa pelayanan musik yang bertahun-tahun beliau lakukan itu sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena walaupun di kata-katanya itu memuji Tuhan, tetapi sebenarnya di hatinya itu meninggikan dirinya sendiri. Nah, mungkin ini bisa menjadi satu bahan refleksi untuk masing-masing kita. Mungkin kita dipercayakan sebagai ketua departemen musik. Mungkin kita dipercayakan sebagai seorang pianis di gereja. Mungkin kita dipercayakan sebagai seorang pemimpin, nyanyi atau chorister di dalam gereja. Tapi coba kita refleksikan dalam diri kita.
Apakah saat kita dipercayakan di dalam pelayanan musik, kita benar-benar meninggikan Tuhan seperti nyanyian yang kita nyanyikan? Apakah kehidupan kita itu merefleksikan doa dan nyanyian kita yang kita layangkan setiap Sabat, setiap hari, ya? Apakah pelayanan yang kita lakukan itu membawa pertobatan di dalam kehidupan kita setiap hari? Dan ayah saya setelah berpuluh-puluh tahun, ya, akhirnya sedikit demi sedikit bertobat, dan akhirnya pelayanan itu mulai bergeser, ya. Paduan suara yang dulu itu hanya sebagai digunakan sebagai spotlight atau yang menarik perhatian. Akhirnya ayah saya berubah dari paduan suara itu menjadi pendukung nyanyian jemaat. Ya, itu panjang ceritanya, dan ada juga tulisan Roh Nubuat dan Alkitab juga yang mendukung akan hal itu, mungkin di sesi yang lain. Tapi yang saya ingin saksikan adalah saat kita berdoa, saat kita menyanyi, Tuhan ingin apa yang kita ucapkan, apa yang kita layangkan dalam doa dan nyanyian kita, itu menjadi satu hal yang nyata yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi, menjadi refleksi dalam kehidupan kita, teman-teman, ya, mungkin selama hari ini, selama hari persiapan, kita boleh pikirkan dalam kehidupan kita, apakah kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan saat kita dipercayakan untuk membawakan lagu pujian, entah itu solo, duet, vokal group, dan choir, kita refleksikan dalam kehidupan kita. Apakah yang kita lakukan ini, yang kita nyanyikan ini, nyata dalam kehidupan kita? Ya, saat kita menyanyikan banyak sekali lagu-lagu, ya, karena sebenarnya syair dari lagu-lagu itu adalah sebenarnya firman Tuhan. Nah, saya ingin cerita sedikit, ya, singkat mengenai lagu-lagu yang organisasi kita sediakan, yaitu di dalam Lagu Sion. Sebenarnya ada banyak sekali lagu-lagu di luar Lagu Sion yang bagus, ya, tetapi ini sudah disortir, ya, yang aman, lagunya syairnya alkitabiah, dan juga lagu-lagunya sesuai dengan prinsip-prinsip musik. Nah, Lagu Sion kita yang baru itu sumbernya ada beberapa sumber, ya. Yang pertama adalah Lagu Sion lama, dan kemudian ada juga SDA Hymnal, bahkan juga dari Church Hymnal. Church Hymnal adalah sebelum SDA Hymnal yang terakhir. Nah, kalau kita lihat SDA Hymnal, kita ada Lagu Sion ada 500-an, SDA Hymnal ada 600-an. Nah, di dalam SDA Hymnal dari General Conference itu dikeluarkan lagi satu buku namanya Companion to the Seventh-day Adventist Hymnal. Nah, jadi Companion ini adalah menceritakan semua sejarah dari SDA Hymnal yang juga akhirnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia di Lagu Sion. Dan di dalam kedua buku ini, SDA Hymnal dan juga Companion, itu ada satu bagian yang menuliskan ayat-ayat referensi dari setiap syair lagu yang ada di Lagu Sion, atau ada di Seventh-day Adventist Hymnal. Jadi contohnya, Lagu Sion nomor 1 itu ada beberapa ayat. Biasanya kita cuma nyanyikan ayat 1, ya, tapi sebenarnya itu ada 4 ayat. Nah, di dalam buku Companion dan juga Seventh-day Adventist Hymnal itu ada satu bagian yang menuliskan Lagu Sion nomor 1, ayat 1 itu ayat referensinya apa? Ayat 2 itu referensinya apa? Ayat 3, ayat 4, dan seterusnya. Sampai Lagu Sion yang terakhir, ya, atau sampai di Seventh-day Adventist Hymnal yang terakhir, setiap ayat, setiap bait, ya, itu punya ayat referensi. Itulah mengapa, teman-teman, lagu-lagu yang kita nyanyikan secara khusus di dalam Lagu Sion, itu adalah firman Tuhan yang kita nyanyikan. Dan kita tahu di Roma 10 ayat 17, iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya iman kita yang timbul, yang bertumbuh dari nyanyian-nyanyian yang kita nyanyikan setiap minggu, setiap hari, itu boleh membawa pertobatan dalam kehidupan kita. Ya, karena doa, nyanyian yang secara khusus nyanyian yang kita nyanyikan itu sebenarnya adalah firman Tuhan yang diberikan melodi-melodi yang indah. Dan saya ingin mengakhiri hari ini dan juga secara khusus sesi kita 1 minggu ini dengan sebuah kisah
di balik lagu Pass Me Not, O Gentle Savior. Nanti kita juga akan menyanyikan bersama-sama. Jadi lagu Pass Me Not, O Gentle Savior, atau yang di bahasa Indonesia Janganlah Lewatkan Aku, itu liriknya ditulis oleh sebuah penulis hymn yang sangat terkenal, Fanny Crosby. Jadi pada waktu itu Fanny Crosby dan timnya melakukan sebuah pelayanan di penjara. Dia membagikan firman Tuhan, dan salah satu ayat yang dikutip adalah Lukas 18 ayat 38. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan pada saat dia melayani di penjara dan membacakan ayat ini, dan juga firman Tuhan yang disampaikan, ada salah satu, itu kan penjara berarti untuk narapidana, ya. Dan ada salah satu narapidana yang sangat tersentuh dengan firman Tuhan yang disampaikan, secara khusus juga ayat Lukas 18 ayat 38, dan akhirnya pada saat mereka berdoa, dia berseru, ya, dan itu doa dan seruannya itu didengar oleh teman-temannya sesama narapidana dan juga didengar oleh Fanny Crosby. Dan dia katakan, Good Lord, do not pass me by. Tuhanku yang baik, janganlah lewatkan aku. Nah, narapidana ini tidak dituliskan secara detail apa kesalahannya, apa kejahatan yang telah dilakukan, tapi pasti kalau jadi narapidana, ya, itu pasti melakukan kesalahan yang cukup besar dan ketahuan, jadi akhirnya diproses dan dipenjarakan. Tapi kita lihat pada saat di penjara itu menjadi sebuah proses bagi dia, dan juga saat Fanny Crosby melayani dan dia mendengarkan firman Tuhan, dia katakan, Tuhan, saat Engkau datang nanti, jangan sampai aku terlewat. Dan dari seruan ini menjadi sebuah inspirasi bagi Fanny Crosby untuk menulis sebuah hymn Janganlah Lewatkan Aku, ya, atau Pass Me Not, O Gentle Savior. Nah, kita akan menyanyikan lagu ini. Lagu ini saya buat medley, jadi 2 lagu berturut-turut, ya, yang disambung dengan lagu Baik Berharap pada Yesus. Dan teman-teman, saat kita menyanyikan lagu ini, kiranya itu tidak hanya di mulut kita saja, ya, tapi kiranya ini juga boleh menghasilkan sebuah pertobatan, menghasilkan sebuah kebiasaan-kebiasaan baru, kehidupan kita yang baru, yang lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, sudah ada rekamannya, dan saya akan share sound, dan kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita praktekkan yang sudah kita latih kemarin, kita siap dalam pikiran dan fisik kita, ya, kita nyanyikan dengan suara yang jelas, kita nyanyikan juga dengan suara yang diangkat untuk Tuhan. Rasanya tidak terdengar ya. Jelas.
Maha Mulia, ku berharap padanya. Baik berharap pada Yesus dan percaya firman-Nya, janjinya tiada berubah, demikianlah sabdanya. Yesus, Yesus Maha Kasih, ku tahu Dia setia. Yesus, Yesus Maha Mulia, ku berharap padanya. Aku senang telah berharap pada Engkau ya Tuhan. Engkau sahabat yang tetap serta aku selamanya. Yesus, Yesus Maha Kasih, ku tahu Dia setia. Yesus, Yesus Maha Mulia, ku berharap padanya. Waktu menjemput umat-Mu, ingatlah Yesus, Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih, terima kasih Tuhan. Engkau boleh mengingatkan kami atau bahkan menegur kami pada pagi hari ini. Mungkin selama ini kami yang melayani Engkau dalam bidang musik, kami mengambil pujian itu bagi diri kami sendiri, Tuhan. Kiranya Engkau boleh ampuni kami, Tuhan. Dan kiranya hari demi hari, kami boleh selalu diingatkan bahwa nyanyian kami, pelayanan kami dalam bidang musik, dan juga dalam bidang-bidang lainnya, itu hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu saja, ya Tuhan. Sebagaimana Tuhan Engkau telah bekerja di dalam hati ayah kami, Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus yang sama boleh bekerja di dalam kehidupan setiap hati masing-masing kami, ya Tuhan. Dan kiranya setiap nyanyian yang kami puji, kami nyanyikan kepadamu, setiap pujian yang kami layangkan kepadamu, Tuhan, itu tidak hanya ada di mulut kami saja, Tuhan, tapi itu boleh membawa pertobatan yang hari demi hari kami boleh hidup lebih serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu, terima kasih untuk pengharapan yang Engkau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan imam besar, kami berdoa. Amin.